Selamat malam semuanya. Nah, kita malam ini akan Zoom khusus tentang jawaban seputar pertanyaan medis yang berhubungan dengan AFC. Ya, karena seringkali kita ditanyain tentang macam-macam pertanyaan yang sebenarnya intisarinya. Nah, malam ini intisarinya akan kita bahas sehingga tidak lagi ada kebingungan tentang produk. Saya bawainnya singkat ya. Dan ingat banyak hal juga yang sudah harus dipelajari pada saat kita bergabung. Misalnya paten-paten produk itu apa saja, itu harus ya. Keterampilan dasar itu saya anggap semua sudah tahu. Oke, pada saat kita memberikan produk, hal yang paling penting untuk diperhatikan adalah kita tanya dulu kepada konsumen kita, yaitu apakah lambungnya peka atau enggak, gitu. Ya, karena kalau lambung peka, pemberiannya didekatkan dengan jam makan. Memang idealnya produk diberikan adalah 2 jam sebelum makan. Karena apa? Karena kalau dia waktu perut kosong kan penyerapannya fokus untuk penyerapan produk saja. Karena itu penyerapannya akan lebih bagus. Ya, dan diberikan di bawah lidah lebih bagus lagi karena diserap dulu di bawah lidah, reaksinya lebih cepat. Tetapi kalau tidak mau dicampur air dan lain sebagainya, kalau keadaan tidak memungkinkan juga tidak masalah karena hasilnya tetap terjadi, gitu. Nah, cuma diperhatikan kalau penderita lambungnya peka, yang harus kita lakukan adalah dekatkan dengan jam makan. Kalau perlu, kalau peka sekali sesudah makan. Ya, kalau peka saja mungkin baiknya pas akan makan. Gitu. Kalau perlu dicampur dengan air supaya lebih encer lagi biar tidak biar cepat lewat dari lambung dan tidak melukai lambung. Nah, sebenarnya produk kita kalau dikonsumsi nanti pelan-pelan kalau sudah sembuh, karena lambung itu akan sembuh juga lukanya. Ya, ini pengalaman kakak saya, dia berterima kasih sekali karena lambungnya yang luka dan sudah diobat sampai ke Malaysia, di endoskopi dan sebagainya, udah eh, ada mungkin setahun lebih, 2 tahun, ternyata sembuh gitu dengan produk ini. Jadi rasa perih itu normal karena apa? Karena rasa perih itu akan timbul karena ada vitamin C, ada unsur-unsur lain, namanya perut sedang luka, dia akan sensitif. Tetapi sebenarnya bukan produk ini buruk untuk lambung. Ini harus ditekankan ya, bukan buruk untuk lambung. Justru malah menyembuhkan luka lambung seperti yang terjadi pada kakak saya. Pada adik saya juga, dia GERD sudah 2 tahun, sudah berobat ke Singapura segala macam, tidak bisa sembuh. Pakai produk Subarasi, bagus gitu. Nah, jadi bukan buruk untuk lambung, tetapi pada saat lambung luka tentu bisa menimbulkan rasa perih. Nah, ini yang tidak kita inginkan. Karena itu kalau perlu awal-awal untuk lambung yang peka sekali dicampur air, dikonsumsi sesudah makan. Untuk produk yang untuk orang-orang yang cuma peka-peka biasa ya mungkin sesaat sebelum makan. Atau kalau ya kadang kumat, kadang tidak dan sebagainya ya mungkin 15 menit atau 10 menit sebelum makan gitu. Campur dengan air dulu nggak apa-apa supaya terdilusi ya, supaya lebih encer. Nah, kalau sudah kuat nanti lambungnya sudah mulai sembuh, silakan pelan-pelan dijauhkan dari jam makan gitu ya, sebelum makan. Nah, yang kedua adalah faktor alergi. Apakah mungkin alergi terhadap semua produk? Juga orang bisa aja alergi ya terhadap misalnya paracetamol yang ringan aja, orang bisa juga alergi kan begitu. Tetapi yang kita lihat adalah kadang alergi yang terjadi itu bukan alergi tetapi detox yang akan segera menghilang. Nah, kadang alergi itu ternyata bukan alergi yang menetap seperti kebanyakan yang diperkirakan orang, tetapi alergi itu eh, lebih ke arah detox ya. Jadi keluar kalau produk dilanjutkan ternyata kemudian 3 hari, 1 minggu langsung alergi tersebut hilang. Bahkan orang-orang yang punya alergi bisa alerginya hilang. Nah karena itu sayang kalau kita langsung stop produk dan lain sebagainya. Kalau alergi yang berat kita harus berhati-hati. Nah bagaimana alergi berat itu? Alergi berat itu misalnya orangnya konsumsi langsung keluar gelembung-gelembung di kulitnya gitu ya, melepuh gitu, kehitam-hitaman. Nah, yang begitu kita harus hati-hati sekali dan segera hentikan penggunaan produk. Tapi lain dari itu banyak yang seperti beberapa yang saya buat videonya bahkan dia asma lalu sembuh gitu. Tapi didahului dengan alergi. Nah, ini hal yang aneh karena asma itu dasarnya juga sebenarnya reaksi alergi. Tapi inilah yang kita bilang dengan detox gitu. Jadi pada saat alergi produk dilanjutkan 3 hari kemudian hilang gatalnya itu, lalu malah jadi sembuh asmanya. Nah ini hal-hal seperti ini kita nggak usah terlalu khawatir sekali ya. Kita coba lanjutkan produk, kecuali kalau kulit-kulit melepuh-lepuh alergi yang berat, ya konsultasi aja dengan saya gitu.
Kalau ringan-ringan, lanjutkan aja dulu sampai diobservasi. Nah, bisa juga kalau alergi tersebut sudah dicoba, ternyata seminggu tetap ada, ya kita turun stop dulu produk, lalu mulai dengan takaran yang jauh lebih kecil gitu. Nanti kalau sudah kecil sampai tidak ada alergi atau alerginya ringan sekali, ya nanti pelan-pelan ditingkatkan kalau sudah memang bisa menyesuaikan. Jadi hal itu yang penting untuk diperhatikan. Nah, berapa dosis yang tepat? Ini pertanyaannya selalu ada ya. Karena bukan obat, maka kita tidak kaku tentang dosis ya. Jadi beda. Kalau obat itu ada berapa miligram gitu. Kalau sekian keracunan gitu ya. Kalau di sini karena bukan obat, hanya makanan kesehatan. Jadi ya takaran itu sangat fleksibel. Jadi tidak kaku terhadap takaran ya. Tergantung eh, kebutuhan dan bagaimana tubuh penderita tersebut. Jadi nggak usah khawatir masalah itu ya. Lalu yang perlu diingat cuma gini loh, segala sesuatu bila kekurangan nggak ada efeknya. Tapi kalau kelebihan ya efeknya keras. Minum air aja kalau kita minum 3 gentong pasti muntah-muntah, ya kan? Nah, jadi tetap penggunaannya dicari berapa takarannya yang sesuai. Tetapi ingat harus dihitung juga untung ruginya. Misalnya gini, pasien COVID parah gitu ya, kan produk diberikan cukup banyak. Wah, lalu ada efek samping. Apa efek sampingnya? Efek sampingnya misalnya, kok saya rasanya eh, misalnya diarenya berapa kali? Ya kalau 2-3 kali sehari, ya tidak masalah, lupakan aja. Karena kan lebih penting menyembuhkan COVID-nya daripada diare yang 2-3 kali. Jadi hitunglah untung ruginya. Ingat tiap orang itu berbeda, butuh dosis yang berbeda. Jadi sebenarnya kalau ditanyain berapa takarannya, nah itu saya agak bingung dan agak malas jawabnya karena setiap orang beda-beda, harusnya dicari masing-masing kebutuhannya. Nah, tetapi ada penyakit-penyakit tertentu yang memang butuh lebih agresif, lebih banyak takarannya. Misalnya untuk tumor, kanker, saya biasanya startnya aja udah 2 uji pagi, 2 subarasi siang, 2 uji malam. Lalu kalau perlu ditingkatkan. Nah, tetapi ditingkatkan juga tidak selalu berarti lebih baik, ya, karena itu harus dimonitor efek-efek yang terjadi. Lalu lama sakitnya juga berbeda kan, ada yang sakitnya udah lama, ada yang baru, otomatis dosisnya juga berbeda. Yang lain lagi yang perlu kita perhatikan adalah kita tidak dapat memerintahkan stem cell untuk memperbaiki organ yang mana lebih dulu ya. Karena itu kita tidak bisa kapan sih sembuh? Nah, sering pertanyaan dari konsumen kan seperti itu. Wah, ini pertanyaannya susah ini. Karena ya tiap orang beda-beda. Ada yang stroke 3 hari sudah jalan gitu. Ada, ya ada memang gitu. Ada yang minum 1 saset sudah berubah hidupnya. Ada. Tapi kita juga jangan apa namanya istilahnya jangan mengharapkan seperti itu ya. Kalau terjadi seperti itu ya disyukuri. Tapi yang kita pahami adalah produk-produk ini misalnya SOP ya. SOP itu jelas dia akan merangsang stem cell untuk tumbuh di dalam diri kita. Nah, kalau stem cell tumbuh ya otomatis dia perlu bekerja. Bekerjanya kemana? Nah, ini yang unik. Karena tubuh kita tanpa kita ketahui kan pasti banyak masalah di sana di sini. Misalnya kita ingin memperbaiki kencing manis gitu ya. Lalu stem cell-nya nggak mau ke pankreas. Stem cell-nya mungkin membersihkan memperbaiki pembuluh darah, memperbaiki ginjal dulu dan lain sebagainya. Ya kita nggak bisa perintahkan ke pankreas dulu dong, beresin dulu gitu. Mungkin nanti tensinya yang turun dulu gitu, baru kemudian kencing manisnya. Nah intinya kalau belum ada sesuatu yang eh, kelihatan positif, lanjutkanlah ya. Kalau perlu tambah takarannya biar lebih cepat reaksinya atau berikan waktu lebih. Nah, ini juga tergantung penyakit. Seperti saya sering cerita tentang mertua saya karena gangguannya di jantung, ya otomatis jantung itu regenerasinya kan sel-selnya sampai butuh waktu sampai 25 tahun ya. Otomatis lebih lambat lah regenerasinya. Tetapi setelah dipergunakan produknya 2 tahunan, kelihatan perubahan yang nyata. Semakin lama semakin kuat dan ya dulunya jalan di mall hanya berani datang ke mall itu pun disupirin lalu duduk di mall gitu ya. Sekarang sudah berani supir sendiri ke mall ya, jalan gitu sampai mall tutup pulang sendiri nyupir bisa. Nah, itu kemajuan. Tapi dicapai dalam waktu 2 tahun karena apa? Karena jantung organnya. Sebaliknya ada yang darah ya, anemia aplastik lalu biasanya transfusi 2 kantong. Pada saat konsumsi langsung dia nggak pernah transfusi lagi, langsung bagus ya. Karena darah umurnya 120 hari lebih cepat perubahannya. Itu yang harus kita pegang ya.
Tetapi ingat, jangan stop obat. Ya, jadi jangan stop obat. Seringkali, apalagi kalau yang di daerah-daerah ya, mereka langsung orang konsumsi AFC seakan-akan obat dewa banget gitu. Jadi langsung obat semua di stop. Itu nggak boleh, ya, nggak boleh. Kita harus tetap lanjutkan obat itu. Nanti sampai kapan? Sampai terjadi perbaikan-perbaikan yang menunjukkan bahwa obat tersebut memang tidak dibutuhkan lagi. Nah, apakah ada efek samping? Ini juga sering pertanyaannya demikian ya. Apakah ada efek sampingnya? Nah, perlu diingat bahwa produk ini adalah bukan obat, ya, tetapi bahan yang alami, yang natural. Ya. Karena itu kalau efek samping tidak ada ya, karena bukan obat. Tetapi detox itu bisa ada. Saya sering mengumpamakan detox itu seperti tangan yang diikat. Kalau tangan kita diikat, ya, otomatis darah alirannya akan mati. Nah, pada saat tangan tersebut dibuka ikatannya, itu kan hal yang baik. Tetapi yang dirasa mungkin bukan hal baik. Yang dirasa oleh penderita saat tangannya diikat, dia mungkin merasa mati rasa, jadi dia tidak terlalu terganggu. Tetapi pada saat tangan dibuka, yang terasa malah hipersensitif. Jadi akan terasa panas, ya, terasa kesemutan. Nah, ini detox ini itu sebenarnya hal yang baik karena darah mulai mengalir, sarafnya mulai aktif hidup lagi gitu ya, aktif mengirimkan sinyal-sinyal sehingga terasa hal panas dan gatal tadi. Tetapi kesemutan tadi. Tetapi kadang-kadang orang kalau nggak ngerti dibilang, oh tangan saya kok panas, kok kesemutan. Nah, kalau dia boleh pilih, mungkin dia pilih tadi waktu kondisi sedang diikat itu dia nggak tahu bahwa kondisi itu dianggap lebih baik. Ini kita harus gambarkan detox ini kalau terjadi pada yang kita beri produk yaitu detox ya. Hitung untung ruginya. Maksudnya begini, detox yang terjadi itu berat apa enggak gitu. Kalau memang untuk penyakit berat ya, misalnya kanker, itu seringkali pada saat proses penyembuhan itu terasa nyeri di kankernya. Jadi kanker payudara misalnya terasanya cekot-cekot, orang Jawa bilang ya. Cekot-cekot itu seperti cenut-cenut gitu. Itu cenut-cenut bahasa Jawa juga. Ya, tapi itu rasanya seperti itu gitu, di kankernya. Nah, itu nggak apa-apa. Kalau rasanya agak keras pun ya kita hitung untung rugi dong, ya. Lebih enak mana? Rasa seperti itu cenut-cenut atau cekot-cekot sebentar, katakan seminggu 2 minggu, tapi kemudian kankernya hilang, atau di stop produknya kankernya tetap ada gitu. Jadi hitung untung ruginya. Kalau memang keras sekali detoksnya ya sudah kurangi takarannya sehingga tidak terlalu keras detoksnya, lalu tetap konsumsi sehingga mendapatkan hasil positifnya. Nah, ini penting ini. Jangan minta testimoni yang spesifik. Ya. Kita harus berpegangan justru kepada paten-patennya. Ya. Ini contohnya lagi misalnya, ada enggak untuk penderita glaukoma yang umurnya 67 tahun, ya, mata kanan menderita sudah 5 tahun, itu spesifik banget gitu loh. Jadi kalau ada glaukoma, ada testimoni yang anak-anak bagus glaukoma, ya sudah itu dijadikan patokan. Masalah umur 67 tahun, mata kanan, menderita sudah 5 tahun, itu kan kembalikan ke patennya, bahwa patennya sama. Nah, apa saja paten produk kita? Itu yang semua member diharapkan tahu. Nanti tanya kepada leadernya ya. SOP atau Salmon Ovari Peptide itu apa saja patennya? Utsukushi itu apa saja patennya? Harus semua member tahu di luar kepala. Karena nanti pada saat memutuskan memberikan produk apa, ya produk itu ditentukan berdasarkan paten-paten yang ada pada produk tersebut. Ya, seperti misalnya pada SOP dia ada bisa membersihkan pembuluh darah, ya kan, bisa regenerasi sel. Itu harus ketahui di luar kepala karena nanti pada saat mau membeli produk kita harus kembalikan kepada patennya. Yang mana yang dipakai loh, yang mana yang patennya sesuai, gitu kan. Lalu paten fungsi itu juga harus tahu caranya memakai ya. Karena pertama dia harus dijadikan acuan. Tadi mau beli produk yang mana. Terus hafalkan paten fungsinya. Ya, Salmon Ovari Peptide apa patennya? Utsukushi apa patennya, ya kan? Sensei Suru. Nah, lalu tahu cara melihat penelitian-penelitian yang mendasari paten. Jadi ini penting untuk kita prospek atau meyakinkan member ya. Gimana sih? Masa sih ada penelitiannya? Kan jarang nih produk MLM ada penelitian-penelitiannya gitu ya. Jadi kita bisa lihat dengan cara memasukkan nomor paten. Nah, kalau kita lihat
brosur itu kan ada tulisan nomor patennya, JP sekian sekian sekian. Nomor itu masukkan di Google Paten. Jadi Bapak Ibu masuk Google Paten gitu ya, akan masuk ke site seperti ini, lalu di nomor di atas ini dimasukkan nomor patennya JP sekian sekian sekian, lalu keluarkan. Nah ini ya, di sini langsung klik ya, scroll ke bawah gitu. Klik, lalu ini di scroll ke bawah maka akan kelihatan semua penelitian-penelitiannya mendasari. Ingat, jangan menjanjikan kesembuhan. Tetapi yang kita pegang adalah paten pasti terjadi. Karena apa? Karena sudah diteliti kok. Kalau penelitian itu kan satu hal yang nggak gampang ya. Bukan artinya bukan sekedar ada satu dua pasien sembuh lalu atau satu dua konsumennya sembuh lalu dibilang ini bisa begitu. Bukan. Kalau penelitian itu harus misalnya pada 1.000 orang. Gitu. Ada kriterianya. Minimal misalnya 1.000 orang minimal 995 atau 997 sembuh. Nah, itu harus ada kriteria seperti itu. Nah, karena itu kalau sudah penelitian ya pasti sudah boleh dikatakan sudah pasti terjadi. Apakah boleh dicampur dengan obat atau kemoterapi atau cuci darah? Jawabannya adalah boleh ya. Obat dari dokter malah sementara waktu tetap harus dikonsumsi hingga perubahan yang terjadi menunjukkan bahwa dosisnya obat harus dihentikan, dikurangi. Ya, biarkan dokter yang memutuskan kalau perlu. Nah, jangan sampai pada saat terjadi sesuatu lalu malah produknya yang di stop gitu ya. Ini error namanya. Beri jarak 1 jam kalau bisa dengan obat-obatan. Kalau nggak bisa dicampur gimana, dok? Nggak masalah ya. Terus boleh bersama dengan kemoterapi dan cuci darah. Nah, hati-hati kondisi yang membaik bisa seakan-akan memburuk. Misalnya gini nih, ada pasien hipertensi dan diabetes ya. Harus disarankan untuk periksa tensi dan gulanya minimal 2 hari sekali. Kenapa demikian? Loh, nanti kalau pasien ini sudah membaik kondisinya, otomatis kalau masih tetap minum obat hipertensi, tetap minum obat untuk diabetes, otomatis gulanya akan terlalu rendah, tensinya akan terlalu rendah. Ya, ini kita harus hati-hati. Kadang-kadang ada yang, wah ini apa namanya downline saya pingsan dok. Apa ini di stop aja ya? Akhirnya SOP-nya di stop dok. Keliru. Kenapa pingsan? Obat masih dikonsumsi. Dah, jelas pingsan karena apa? Karena kondisi badan pasien membaik, lalu menjadi seperti orang normal dengan produk kita. Lalu yang terjadi dikasih obatnya tetap seperti dulu waktu sakit, ya otomatis akan terjadi terlalu rendah tensi dan gulanya. Harusnya obat-obat kencing manis dan obat-obat tensinya lah yang dikurangi dan bahkan di stop. Karena pasien sudah seakan-akan sudah sehat lagi dan akan sehat lagi, gitu ya. Jadi ingat ini hal penting sekali. Apakah dijamin pasti sembuh? Nggak ada seorang pun yang berani jamin sembuh ya. Saat ke dokter pun nggak dijamin sembuh kan, ya kan? Apakah lalu Anda ke dokter sakitnya apa? Misalnya sinusitis kronis lalu dikasih obat lalu dijamin sembuh? Nggak ada jaminan sembuh. Ya, yang dijamin adalah paten pasti terjadi. Jadi misalnya obat dokter ya antibiotik untuk kuman ini. Kalau kumannya itu ya harusnya menghilang kuman tersebut. Bagaimana kalau kumannya kebal? Ya nggak hilang kumannya. Apakah dokternya menjamin akan sembuh? Nggak ada juga jaminan gitu ya. Jadi itu yang harus kita gambarkan kepada konsumen kita bahwa tidak ada dijamin akan sembuh itu tidak ada. Tetapi paten pasti terjadi. Artinya regenerasi sel pasti terjadi, NK sel pasti terbentuk ya. Dan kalau regenerasi sel itu mencapai kelenjar-kelenjar hormon maka akan sembuh. Nah, seperti dilihat pada kasus kanker payudara ini ya. Kenapa kok bisa kanker payudaranya mencair sel-selnya lalu terserap dan akhirnya payudaranya menjadi normal lagi, lukanya hilang dan lain sebagainya. Kenapa bisa begini ya? Karena memang sudah ada patennya dari NK sel, dari apa namanya SOP memperbaharui kelenjar hormonnya ya. Jadi kalau diperbaharui kelenjar hormonnya, otomatis hormonnya normal lagi. Kalau hormon normal lagi, otomatis penyakit-penyakit itu akan hilang karena keseimbangan tercapai. Tubuh kita kalau seimbang sebenarnya banyak penyakit sembuh ya. Nah, yang kita gambarkan kepada konsumen kita adalah tidak ada garansi pun sembuh, tetapi lihatlah testimoni-testimoni yang ada, kasus yang secara medikal nggak mungkin sembuh aja ternyata sembuh. Ya, nah diharapkan Anda pun mengalami hal yang sama. Mungkin begitu cara approach-nya ya. Nah, ingat tubuh, penyakit, lamanya sakit, kebiasaan dan lain-lain itu beda-beda. Karena itu, oh ini pasien diabetes responnya bagus sekali ya. Terus pasien diabetes lain dikasih responnya kok lambat gitu. Terus kita ingin cepat ya. Ingat ya,
tubuhnya orang kan beda-beda. Tubuh dari bawaan, dari genetiknya beda. Saat setelah kena penyakit pun, kerusakan yang ditimbulkan oleh penyakit itu kan berbeda-beda. Tergantung dari lamanya dan juga jenis penyakitnya kadang-kadang beda-beda ya. Jadi kayak kencing manis misalnya. Kalau yang pembuluh darahnya sudah rusak ya memang lebih repot lah. Kan seperti itu. Kebiasaannya pun itu beda-beda. Jadi ingat ada orang yang kencing manis tapi biasanya tetap makannya seperti nggak kencing manis gitu ya. Tentu beda dengan orang yang kencing manis lalu menjaga gitu. Nah, bahkan dokter dengan obat terbaik dan rumah sakit terkenal pun tidak pernah menjanjikan kesembuhan. Ingat ya, dokter aja nggak menjanjikan kesembuhan. Ya, malah yang terjadi informed consent. Maksudnya gini, kita mau operasi aja suruh tanda tangan surat kan. Nanti kalau terjadi apa-apa, meninggal dan sebagainya itu bukan tanggung jawab dokter dan bukan tanggung jawab rumah sakit. Loh, kan malah begitu. Ini malah belum-belum malah dokternya melindungi dirinya sangat. Sering ada pertanyaan, apakah produk kita ini SOP ini stem cell gitu. Dia bukan stem cell, tetapi bisa merangsang stem cell tubuh kita untuk aktif. Nah, kalau ditanya bukti-buktinya apa? Kok bisa? Ya, kembali lagi kalau mau ngomong gampang orang awam kembalikan ke testimoni, ya. Contohnya anak autis, terus yang tadi kita share itu cerebral palsy bisa bagus. Itu secara kedokteran itu langka, ya. Terus kanker darah dan sebagainya. Kenapa kok bisa? Ya karena memang benar-benar stem cell dirangsang. Nah, kalau Utsukushi apakah antivirus? Bukan antivirus, ya. Tapi Utsukushi itu bisa merangsang natural killer cell yang memang bisa melawan virus. Nah, itu kita harus tegaskan dan saran saya pada saat prospek, teman-teman bukan ini loh AFC beli-beli, bukan hanya begitu, tetapi pelajarilah bagaimana menerangkan tentang stem cell, bagaimana menerangkan tentang NK cell. Tentu menarik ya kalau kita misalnya ada prospek lalu kita terangkan apa itu stem cell. Oh, stem cell itu waktu sperma ketemu dengan sel telur ya, seperti yang biasa saya ngomong ya. Nanti bisa tanya pada upline-nya. Pada saat itu lalu menjadi sel ya, selnya membelah tapi belum ada mana yang menjadi kulit, mata, kuku. Nah, sel-sel yang belum bisa menjadi apa saja inilah namanya stem cell. Kalau kita terangkan begitu, produk kami bisa merangsang stem cell ini supaya banyak. Jadi kalau ada organ tubuh yang sakit atau rusak selnya bisa diganti dengan sel-sel stem cell menjadi sel-sel yang baru. Nah, kalau kita bisa terangkan begitu, orang jelas tertarik beli. Atau tentang NK cell ya, bahwa dari pertahanan tubuh kita, limfosit itu 15% itu natural killer cell. Apa istimewanya natural killer cell? Karena dia bisa mendeteksi sel-sel yang error secara DNA-nya. Ya, jadi yang error secara DNA-nya itu apa ya? Misalnya tumor atau kanker itu kan sel sudah rusak tapi membelah terus. Itu mereka bisa bersihkan. Makanya buktinya ini loh, tunjukkan misalnya kanker-kanker payudaranya. Nah, virus dan bakteri juga bukan DNA-nya sama dengan tubuh kita, karena itulah bisa dikalahkan juga. Nah, inilah dasarnya mengapa waktu COVID kita pergunakan, misalnya begitu. Kalau kita bisa terangkan begitu, ya mereka akan cenderung untuk beli. Apakah harus dikonsumsi seumur hidup, gitu ya? Nah, itu terserah pada Anda, ya. Karena apa? Ya seperti dokter Buana ya, dokter Buana dulu tua dan sakit, tapi lalu menjadi muda dan segar gitu. Nah, terus gimana? Dokter Buana akan konsumsi terus-menerus apa enggak? Ya kembali lagi ke dokter Buana. Kalau di stop gimana? Ya kalau di stop ya kembali lagi kita menjadi ke arah tua. Jadi misalnya gini, kita umur 55, lalu minum produk langsung, wah tampaknya lebih muda 10 tahun nih, jadi umur 45. Ya kalau produk terus di stop gimana? Ya udah, tahun depannya jadi umur 46, jadi umur 47, begitu kan? Tapi kalau kita konsumsi terus gimana? Ya bisa jadi tetap di umur 45 atau bahkan malah jadi 44, 43 kan itu. Jadi terserah Anda sepenting apa kesehatan bagi Anda, ya. Karena awet mudanya ya orang seneng lah memang. Rambut hitam ya, seperti yang sering saya pergunakan, rambut rambut saya jadi hitam. Teman-teman sudah semir semua, kita nggak semir gitu. Itu tentu menyenangkan. Tapi kembali lagi tiap orang ya menjadi muda atau menjadi sehat itu penting atau enggak. Kadang-kadang ada yang lebih penting beli mobil, simpan uangnya banyak-banyak di bank, sakit parah pun uangnya enggak keluar gitu ya. Nah, itu. Kadang-kadang kan orang demikian pelitnya sehingga akhirnya seperti itu gitu. Malah katanya pas apa namanya meninggal dosanya diminta aja nggak dikasih katanya. Jadi mau ditebusin dosanya nggak dikasih gitu ya. Nah,
eh, tidak ada ketergantungan. Seperti tadi saya singgung ya, nggak ada. Oh jadi ketergantungan lain ya. Kalau ketergantungan itu misalnya narkoba, kalau nggak dikasih langsung sakau gitu. Nah itu ketergantungan. Tetapi kalau nanti saya nggak konsumsi lalu jadi tua lagi, ya iyalah karena regenerasi selnya kan juga akhirnya kembali seperti dulu lagi gitu. Karena kita memang alaminya pasti bertambah tua ya. Bagaimana dengan ibu hamil dan anak-anak? Aman. Bahkan pada anak-anak kalau sejak kehamilan awal dikonsumsi produknya SOP ini, maka akan terjadi gen-gen yang buruk itu akan hilang. Ya, jadi bisa mengubah tingkat gen. Ini sudah ada penelitiannya loh. Ini gen yang buruk itu misalnya growth arrest and DNA damage. Ya, artinya apa? Eh, Orang-orang yang terhambat pertumbuhannya jadi kate, nah itu gennya bisa hilang gitu ya. Terus PIM3 oncogen, berarti gen untuk yang menimbulkan kanker kan ada orang-orang tertentu yang memang keturunannya sering kanker ya. Makanya Angelina Jolie itu operasi payudaranya dibuang gitu karena besar itu belum tentu berarti baik ya. Nah, mungkin gen itu ada, jadi langsung ditangani. Tapi kalau dari masih di dalam kandungan, masih baru terbentuk, sudah diberikan produk-produk, atau kalau perlu dari belum terbentuk sudah konsumsi produk ibunya, maka gen-gen ini akan hilang. Tentu menarik ya, karena banyak sekali hal-hal yang di sini seperti misalnya ini yang berhubungan dengan glukokortikoid ini dengan gula ya. Terus glutathione peroksidase ini kalau apa antioksidan kan ada orang yang memang kadar antioksidannya rendah gitu dan lain sebagainya. Nah, ini akan hilang. Jadi baik sekali dan yang lain lagi adalah ASI-nya akan banyak dan berkualitas. Artinya kualitas ASI itu jauh dibanding kualitas biasa. Ini cerita dari yang sudah konsumsi ya. Mereka bilang bahwa kan kalau kolostrum itu awal itu lebih kental daripada susu biasa, susu yang keluar pertama kali. Nah, katanya kalau konsumsi produk ini, bahkan setelah berkali-kali pun ASI yang keluar itu cukup lama dia akan lebih kental itu daripada ASI biasa. Kualitasnya jelas lebih, anaknya lebih cerdas. Itu pengakuan mereka.